Saudara sekalian, hari ini kita bersama-sama mengenang pertobatan Rasul Agung Santo Paulus, guru segala bangsa, dan disebut demikian kiranya memang tidak keliru karena semangat besar Paulus memang untuk mengajar semua bangsa, termasuk juga kalau kita dengarkan tadi dalam kisah bagaimana ia mempunyai semangat yang begitu besar, semangat yang membara untuk mengejar orang-orang Yahudi yang dianggap sebagai membelot atau sesat ajarannya, maka ia kemudian pergi kemana-mana, termasuk ia minta surat kuasa supaya bisa menangkap orang-orang Yahudi yang ada di luar Palestina, Damsyik, atau yang kita kenal sekarang dengan nama Damaskus. Tetapi di tengah perjuangan itu kita bisa melihat bahwa itu terjadi karena Paulus begitu yakin bahwa apa yang dia lakukan seperti yang diajarkan oleh para imam Yahudi itu adalah benar, dan itu yang harus dipertahankan untuk menjaga iman akan Allah yang murni. Dan di tengah perjalanan tadi Paulus mengisahkan atau memberikan kesaksian tentang perjalanan imannya. Ia kemudian berjumpa dengan Yesus sendiri yang sedang ia kejar, sedang dia aniaya yang ada dalam diri para jemaat Kristiani. Dan yang kita bisa tangkap atau kita bisa dengarkan juga bagaimana Paulus kemudian memaknai perjumpaan dengan Yesus di jalan Damsyik ini begitu istimewa. Maka ia mengisahkan ini secara terus-menerus. Dalam kisah para rasul pun kita juga bisa menemukan kisah ini diungkapkan sampai 2 kali dalam kisah para rasul 9 maupun kisah para rasul 22 dengan ungkapan yang 90% itu sama atau diulangi untuk menunjukkan kepada kita, pertama, betapa pentingnya peristiwa itu. Yang kedua, bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh memang terjadi seperti itu. Jadi bukan hari ini omong A, besok ngomong B, begitu seterusnya. Ada 2 hal yang amat penting yang bisa kita tangkap dalam peristiwa perjalanan Saulus ke Damsyik itu. Yang pertama adalah bagaimana sikap Saulus pada saat ia kemudian berjumpa dengan kekuatan atau daya surgawi yang membuat matanya buta dan membuat ia akhirnya terpental jatuh dari punggung kuda. Pertanyaan pertama yang muncul dari mulut Pak Saulus adalah, siapakah engkau Tuhan? Ini adalah pertanyaan dasar yang menunjukkan bahwa pada dasarnya Saulus adalah orang beriman. Hanya memang bahwa ia belum tahu jalan yang paling tepat untuk mewujudkan imannya itu. Dan yang pertanyaan yang kedua yang muncul dari Paulus adalah, Tuhan, apakah yang harus ku perbuat? Keterbukaan hati, keterbukaan sikap itu yang menjadi model bagi kita sebagai pengajar, sebagai tokoh yang kalau boleh kita katakan membuka cakrawala kepada Yesus sang penyelamat sendiri. Dan memang kemudian akhirnya Tuhan atau Yesus yang ia jumpai itu memberikan petunjuk yang amat praktis. Bangkitlah dan teruskanlah masuk ke Damsyik, tetapi bukan untuk mengejar orang, tetapi untuk berjumpa dengan seorang tokoh Kristiani yang sudah ada di sana, Ananias. Dan itu memang dilakukan ya. Dan nanti dalam kisah para rasul yang 9 sebenarnya kita akan menemukan bahwa awalnya Ananias pun takut untuk berjumpa dengan Paulus karena nama Paulus itu sudah begitu tersohor sebagai tokoh atau orang yang sedang semangat untuk mengejar, menangkap, memenjarakan, bahkan kalau perlu membunuh orang-orang Yahudi, orang-orang Kristiani atau pengikut jalan Tuhan seperti yang ia sebutkan tadi. Tetapi berkat penampakan Tuhan akhirnya 2 orang ini, Ananias dan Saulus, berjumpa
dan kemudian akhirnya mereka bekerja sama untuk saling meneguhkan satu dengan yang lain. Saulus dibuka cakrawala barunya untuk jalan Tuhan, Ananias diteguhkan juga semangat pelayanan dan kemuritannya, bahwa orang yang semula ditakuti itu, Saulus, memang kemudian akhirnya ditangkap oleh Tuhan sendiri dan telah dipakai oleh Tuhan bukan menjadi pengejar tetapi menjadi pengajar, bukan menjadi prajurit yang menyingkirkan murid-murid Tuhan, tetapi yang memperjuangkan supaya suara pewartaan akan jalan kebenaran semakin menjangkau semakin banyak orang. Semangat itulah yang juga akhirnya diwartakan pada pesta pertobatan Santo Paulus hari ini. Maka marilah kita juga mohon kepada Tuhan, semoga pewartaan yang telah diwariskan oleh Paulus kepada kita, yakni pewartaan yang datang dari Allah sendiri, juga akhirnya menjadi semangat iman yang terus-menerus kita perjuangkan. Kita bukan percaya kepada kata orang, tetapi kita harus percaya sepenuhnya kepada apa yang oleh Allah sendiri telah diwahyukan kepada kita melalui Yesus Putranya. Berkat Tuhan melimpah atas kita semua. Amin.